Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kembali kita dapat bertemu. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam kondisi sehat walafiat dan masih selalu bersemangat dalam setiap mengikuti proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam masih mengenai tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita di pagi hari ini adalah mengetahui kepribadian Nabi Muhammad dengan tujuan pembelajaran adalah setelah selesai proses pembelajaran, maka seluruh siswa di kelas 4 itu diharapkan mampu mengetahui sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Baik untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di pagi hari ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan materi pembelajaran kita di pagi hari ini. Baik anak-anak, silakan buka buku paketnya di halaman 28 dan 29. Mari sama-sama kita pelajari. Kalau pada minggu kemarin kita mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, serta tugas Nabi Muhammad ada 5. Yang pertama syahidan mubasyiran naziran da'iyan ilallah serta sirajan muniran. Maka pada pagi hari ini yang kita pelajari adalah sub yang kedua, yaitu sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat mulia, sifat yang baik atau sifat yang terpuji. Lalu kita sebagai umatnya, umat Islam, seyogyanya juga mengikuti sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa saja sih sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW tersebut? Nah, ini yang akan kita pelajari. Adapun sifat-sifat Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat sidik. Sidik itu bahasa Arab, kalau bahasa kita artinya jujur dan benar. Lalu mustahil Nabi Muhammad itu bersifat kijib, yang berarti berdusta. Jadi dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad itu memiliki sifat jujur dan benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan beliau. Jadi ingat ya, sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah sidik. Lalu sifat Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya terpercaya. Mustahil Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat hianat, yang berarti beliau mengkhianati amanah, baik itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh manusia. Jadi sifat yang kedua adalah amanah, artinya terpercaya. Kemudian sifat Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah tablik. Apa itu arti tablik? Tablik artinya menyampaikan risalah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mustahil Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat kitman, artinya yang menyembunyikan risalah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi mustahil ya Nabi Muhammad itu memiliki sifat kitman, yang berarti menyembunyikan. Jadi sifat Nabi Muhammad yang ketiga adalah tablik, yang berarti menyampaikan. Kemudian sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang keempat adalah fatanah. Apa itu fatanah? Fatanah itu artinya beliau bijaksana dan cerdas. Mustahil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat baladah. Apa itu baladah? Baladah itu artinya bodoh. Jadi mustahil Nabi Muhammad itu bodoh. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki sifat fatanah. Beliau itu sangat bijaksana dan cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah beberapa sifat mulia Nabi Muhammad SAW.
sebagai salah satu nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dengan memiliki sifat-sifat tersebut, maka Nabi Muhammad SAW mampu menyelesaikan tugasnya dalam menyebarkan agama Islam. Kini Islam semakin berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Adapun kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini, dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW itu, yang pertama, sifat Nabi Muhammad adalah siddiq, artinya benar. Mustahil beliau memiliki sifat kizib, artinya berdusta. Kesimpulan kita yang kedua, sifat beliau adalah amanah, artinya terpercaya. Kemudian mustahil beliau memiliki sifat khianat, artinya mengkhianati. Adapun kesimpulan yang ketiga adalah tabligh, artinya beliau menyampaikan. Mustahil beliau memiliki sifat kitman, artinya menyembunyikan. Kemudian yang keempat, sifat beliau adalah fatanah, artinya beliau itu bijaksana dan cerdas. Mustahil beliau itu baladah, artinya bodoh. Nah, sebelum Bapak tutup pelajaran di pagi hari ini, ya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Tapi Bapak dulu yang bernyanyi ya. Sifat-sifat Rasul, siddiq artinya benar, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatanah artinya cerdas. Nah, itu lagu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Demikianlah ringkasan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan walaupun sedikit dari apa yang Bapak sampaikan kalian semua dapat memahami. Silakan kalian pelajari sendiri di rumah. Buku paketnya tolong dibaca di halaman 28 dan 29. Baik, kita akhiri proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.